Mari kita kembali meneruskan perjalanan kita di dalam Injil Yohanes. Kita sekarang di Injil Yohanes pasal 16, ayat 16 sampai 33. Ini bagian sukacita sesudah duka cita. Tetapi video ini hanya 16 ayat 16 sampai 18. 3 ayat singkat ini. Rasanya Tuhan Yesus hampir seperti main dengan murid-murid dengan berkata, sesaat saja dan kamu tidak melihat aku, dan lagi sesaat saja dan kamu akan melihat aku. Rasanya hampir seperti dia main dengan mereka. Apa itu? Mari kita membaca percakapan ini. Pasal 16 ayat 16. Sesaat saja dan kamu tidak melihat aku, dan lagi sesaat saja dan kamu akan melihat aku. Istilah yang diterjemahkan sesaat saja adalah mikron. Bentuk akusatif tunggal dari kata mikros. Kata ini dapat berarti kecil, pendek, atau tidak penting. Dalam bentuk ini, kata mikron dapat berarti sementara, sesaat, sebentar. Juga di dalam ayat ini ada kata melihat. Kata melihat, 2 kali dalam terjemahan, kata melihat. Sebenarnya di dalam Yunani ada 2 kata kerja ini, keduanya diterjemahkan melihat. Kata kerja yang pertama itu theoreo, kata kerja yang kedua itu horao. Ya, meskipun ada 2 kata kerja ini, sebenarnya lebih baik kita tidak mencari perbedaan antara kedua kata kerja ini. Ini kan Injil Yohanes. Yohanes suka memakai 2 kata yang berbeda dengan arti yang hampir sama. Dan kita melihat di dalam Injil Yohanes ini, pasal 21 ayat 15 sampai 17, ada 2 kata untuk kasih, 2 kata untuk domba, dan 2 kata untuk menggembalakan. Kita mengingat bahwa di dalam Injil Yohanes pasal 14 ayat 18 dan 19, Tuhan Yesus berkata, "Aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu. Aku datang kembali kepadamu. Tinggal sesaat lagi dan dunia tidak akan melihat aku lagi, tetapi kamu melihat aku, sebab aku hidup dan kamu pun akan hidup." Di dalam pasal 16 ayat 16, dia juga memakai ungkapan yang hampir sama. Di dalam pasal 16 ayat 17, 18, dan 19 sebenarnya, kita membaca bahwa muridnya bingung. Mereka mau bertanya, apa arti dari pernyataan ini? Sebenarnya kita juga mau bertanya, apa arti dari pernyataan ini? Oke, baik. Cukup jelas bahwa ungkapan tinggal sesaat saja dan kamu tidak melihat aku lagi, itu merujuk kepada kematian. Seringkali dia memberitakan kepada mereka bahwa akan tiba saatnya dia berpisah dari mereka, bahkan dia akan dibunuh. Tetapi ungkapan dan tinggal sesaat saja pula dan kamu akan melihat aku, itu lebih rumit. Pemahaman yang paling sederhana dan mungkin benar juga adalah bahwa ungkapan tinggal sesaat saja pula dan kamu akan melihat aku ini merujuk pada kebangkitan Tuhan Yesus Kristus. Nanti sesudah dia mati di kayu salib, tinggal sesaat dan mereka akan melihat dia lagi karena dia bangkit dari kuburan, seperti diceritakan di dalam firman Allah. Pemahaman yang lain adalah bahwa dan tinggal sesaat saja pula merujuk pada kedatangan Tuhan Yesus yang kedua. Tetapi ada masalah, sudah 2000 tahun, dia belum kembali. Apa tepat ungkapan tinggal sesaat saja? Sesaat saja, sudah 2000 tahun dia belum kembali. Ya, mereka yang berkata bahwa tinggal sesaat saja pula ini merujuk pada kedatangan yang kedua, mereka mengingatkan
kita bahwa di dalam Wahyu pasal 1 ayat 3 dan 22 ayat 10, waktunya dekat mengenai kedatangan Tuhan Yesus Kristus. Juga Yakobus pasal 5 ayat 8 ditulis, kedatangan Tuhan sudah dekat. 1 Petrus pasal 4 ayat 7, kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Maka ungkapan dan lagi sesaat saja mungkin merujuk pada kedatangan Tuhan Yesus Kristus untuk kedua kalinya. Mungkin. Ya, Barrett mengemukakan suatu kemungkinan bahwa keduanya dimaksudkan. Ingatlah bahwa Tuhan Yesus di dalam Injil Yohanes suka mempergunakan ungkapan yang bersifat ambigu. Ambigu artinya, ya ada dua arti yang mungkin dimaksudkan di dalam satu ungkapan. Lahir baru ataupun lahir dari atas. Ya, ambigu. Itu bersifat ambigu. Apakah ini juga merupakan ungkapan yang bersifat ambigu? Ya, mungkin. Memang di dalam Injil Yohanes pasal 16 ayat 21 sampai 26 nanti ada beberapa ungkapan yang ya nampaknya, rupanya merujuk pada kedatangan Tuhan Yesus untuk kedua kalinya. Dan rupanya Tuhan Yesus mempergunakan ungkapan-ungkapan itu supaya mereka dan kita memahami bahwa kebangkitan Tuhan Yesus menandai bahwa ada zaman baru mulai. Dengan kata lain, kebangkitan Tuhan Yesus Kristus adalah, ya, dengan suatu arti, permulaan dari kerajaan Mesiani di bumi. Ya, dengan demikian, bagian ini merupakan satu contoh dari kehadiran masa depan yang juga dibahas dalam salah satu video di bagian pendahuluan di video-video ini. Juga Rasul Paulus menceritakan mengenai buah sulung di dalam 1 Korintus pasal 15 ayat 20 sampai 23. Ya, juga istilah kamu di dalam ayat ini jelas merujuk pada dan dibatasi pada ke-11 Rasul. Pasal 16 ayat 17. Mendengar itu, beberapa dari muridnya berkata seorang kepada yang lain, apa ini yang ia katakan kepada kita? Sesaat saja dan kamu tidak melihat aku, dan lagi sesaat saja dan kamu akan melihat aku, dan aku pergi kepada Bapa. Pernyataan Tuhan Yesus tidak jelas, tetapi murid-muridnya sungguh rindu supaya mereka dapat memahami. Mungkin karena mereka cari penghiburan, karena mereka tahu bahwa dia akan pergi. Apa artinya kamu akan melihat aku? Mereka juga mengutip Tuhan, aku pergi kepada Bapa, yang juga dia katakan di dalam ayat 5 dan ayat 10. Mungkin mereka berfikir bahwa ya ada kontradiksi antara ungkapan dan tinggal sesaat saja pula dan kamu akan melihat aku, dan pernyataan aku pergi kepada Bapa. Pernyataan yang pertama rasanya ya bersifat sementara, tetapi pernyataan kedua mengenai pergi kepada Bapa itu rasanya merupakan sesuatu yang lebih bersifat kekal. Morris menceritakan kebingungan murid-murid Tuhan Yesus Kristus dengan dua pertanyaan yang menarik. Ini pertanyaan Morris. Jika Yesus hendak mendirikan kerajaan Mesiani, mengapa pergi? Jika ia tidak hendak demikian, mengapa kembali? Ya, tepat pertanyaan Morris, dan menyatakan sedikit mengenai rasa kebingungan yang pasti mereka alami. Pasal 16 ayat 18. Maka kata mereka, apa ini yang ia katakan? Sesaat saja. Kita tidak tahu apa ia katakan. Terjemahan harfiah, mereka berkata, dan kata berkata, kata kerja berkata memakai tense imperfect, memberi kesan bahwa mereka berkata dan berulang kali berkata.
Ya, ayat ini mengulangi hampir semua dari ayat yang tadi. Mungkin pengulangan ini menegaskan kebingungan dan perasaan berat yang mereka alami. Pengulangan seperti ini agak jarang di dalam Perjanjian Baru. Mungkin karena pengulangan ini, muridnya menghafal pernyataan. Setelah dia disalibkan, mereka mudah-mudahan memahami bahwa kata sesaat saja dan kamu tidak melihat aku merujuk pada penyaliban, kematiannya. Dan perkataan lagi sesaat saja dan kamu akan melihat aku, ya paling tidak merupakan suatu janji bahwa dia akan bangkit dari kuburan. Ya, ringkasan, sambil menyiapkan ke-11 murid itu supaya mereka tahan sewaktu Tuhan Yesus ditangkap dan disalibkan, ia berkata, sesaat saja dan kamu tidak melihat aku, dan lagi sesaat saja dan kamu akan melihat aku. Kata-kata yang samar-samar ini menimbulkan pertanyaan-pertanyaan baru. Apakah mereka dapat menduga bahwa ungkapan dan lagi sesaat saja dan kamu akan melihat aku merujuk pada kebangkitan? Mungkin, tetapi lebih sulit lagi membayangkan bahwa mereka akan memahami bahwa kata dan lagi sesaat saja dan kamu akan melihat aku merujuk pada kedatangan Tuhan Yesus Kristus. Mungkin seperti itu? Ya. Dan apakah arti dari ungkapan ini bagi kita sebagai para pembaca Injil Yohanes?